Tugas IPS meresum bab 3. Perkenalkan, nama saya Nada Zahratul Sabrina, nomor absen 23 dari kelas 8I. Bab 3, Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa. A. Penjajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjajahan samudra. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografis, sosial, budaya, dan politik. Berikut beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat. 1. Kekayaan alam. Rempah-rempah negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. 2. Motivasi 3G. Gold, Gospel, Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. 3. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. 1. Para penjelajah dari Portugis. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Para penjelajah samudra dari Spanyol. 1. Christopher Columbus. 2. Ferdinand Magellan. 3. Para penjelajah samudra dari Inggris. Sir Francis Drake, Pilgrim Fathers, Sir James Lancaster, and Sir Henry Middleton, William Dampier, James Cook. Para penjelajah samudra dari Belanda. Barends, Cornelis de Houtman, Abel Tasman. B. Terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. 1. Kongsi dagang atau VOC. Kewenangan dan hak-hak yang dimiliki VOC. A. Melakukan monopoli perdagangan. B. Membentuk angkatan perang sendiri. C. Melakukan peperangan. D. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. E. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. F. Mengangkat pegawai sendiri. G. Memerintah di negeri jajahan. 2. Pengaruh monopoli perdagangan. Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC menentukan harga rempah-rempah secara pihak, membuat petani lokal rugi. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Jalan Anyar sampai Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Daendels. 4. Pengaruh sistem tanah paksa. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. C. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Tahun 1529 perlawanan Sultan Ba'abullah. Tahun 1907 sampai 1636 perlawanan rakyat Aceh. Tahun 1628 serangan Mataram ke Batavia. Tahun 1666 perlawanan Sultan Hasanuddin. D. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838 oleh Imam Bonjol. 2. Perang Aceh oleh Cut Nyak Dien. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Masa kedudukan Jepang. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan kebijakan antara lain yaitu membentuk organisasi sosial, membentuk organisasi militer, Romusa, eksploitasi kekayaan alam. 3. Perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa barat dan penduduk Jepang mengakibatkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang aspek baik geografis, ekonomi, budaya, pendidikan maupun politik. Dampak pendudukan Jepang bagi masyarakat Indonesia adalah A. Bidang ekonomi. Aktivitas perekonomian bangsa Indonesia dipegang oleh pemerintah Jepang. B.
Bidang politik. Organisasi politik tidak berkembang secara bebas. C. Bidang sosial. Romusha yaitu kerja paksa yang berat karena memerlukan banyak tenaga. D. Bidang pemerintahan. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer. E. Bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidikan militer seperti peta dan heiho. F. Bidang pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia pada sekolah yang dibangun Jepang. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. B. Organisasi pergerakan nasional. 1. Masa kebangkitan 1908 sampai 1920. 2. Masa radikal atau non-koperasi 1920 sampai 1930. 3. Masa moderat atau koperasi 1930 sampai 1942. Organisasi masa kebangkitan nasional. Budi Utomo, Sarekat Islam Partij 1912, ISDV 1914. Organisasi masa radikal Vereniging Kongres SI dan Muhammadiyah di Yogyakarta 1921. PKI sebagai jelmaan dari ISDV 1920. PNI 4 Juli 1927. Trikoro Dharma masa moderat. 1. Taman Siswa 3 Juli 1922. 2. Sekolah Sarekat Islam. 3. Perguruan Rakyat 1928. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. 1. Memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Gerakan bawah tanah. Tokoh-tokohnya adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo Soekarni, Amarami Swikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. 3. Perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan rakyat Aceh. 2. Perlawanan Singaparna Jawa Barat. 3. Perlawanan Indramayu Jawa Barat. 4. Perlawanan Peta di Blitar Jawa Timur. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kesiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. A. Sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. B. Sidang kedua 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Soekarno Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. B. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Upacara proklamasi dilaksanakan 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Bendera pusaka dijajan sendiri oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Upacara dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. C. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah upaya untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Indonesia terbentang dari Sabang di barat hingga Merauke ke timur dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kondisi geografis mencakup pulau-pulau besar dan kecil, keanekaragaman ekosistem, keragaman aksesibilitas. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Beberapa tantangan utama yaitu distribusi penduduk yang tidak merata, perbedaan akses infrastruktur, kesenjangan pendapat. Langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan ini yaitu pembangunan infrastruktur terpadu di daerah terpencil, memberikan alokasi anggaran langsung kepada desa untuk pembangunan lokal, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan wilayah Timur Indonesia. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat. A. Lembaga keuangan bank. 1. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Pemanfaatan produk perbankan. Pemanfaatan perbankan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. 3. Jasa-jasa perbankan. Transfer uang, melakukan inkaso, penagihan, penerbitan kredit card atau kartu kredit, traveler check, jasa pembayaran, clearing. B. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Berikut lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yaitu pembiayaan, asuransi, koperasi, perusahaan umum, pegadaian. C. Manfaat lembaga keuangan. Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. B. Konflik dan integrasi. 1. Terjadinya konflik sosial. A. Pengertian konflik yaitu suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. B. Bentuk-bentuk konflik. 1. Konflik pribadi adalah situasi di mana seorang mengalami ketegangan atau pertentangan antara dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang dimilikinya. 2. Konflik rasial adalah konflik yang muncul akibat perbedaan ras atau etnis antara individu atau kelompok. 3. Konflik politik terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan di dalam ranah politik, baik itu antara individu, kelompok, atau lembaga politik. C. Jenis-jenis konflik. 1. Berdasarkan pihak yang terlibat. Konflik dalam individu, konflik antara individu, konflik antara individu dan kelompok, konflik antara kelompok. 2. Berdasarkan fungsi dalam organisasi. Konflik konstruktif, konflik destruktif. 3. Berdasarkan posisi dalam organisasi. Konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf. 4. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Konflik fungsional, konflik disfungsional. 5. Berdasarkan sumber konflik. Konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, konflik kebijakan. 6. Berdasarkan bentuk konflik. Konflik realitis, konflik non-realitis. D. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan nilai yang cepat. 2. Dampak penanganan konflik sosial. A. Dampak konflik sosial. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Terjadi perubahan kepribadian para individu. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Terjadi akomodasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. B. Penanganan konflik sosial. Menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, kolaborasi. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. A. Pengertian integrasi sosial. Suatu proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras atau etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Bentuk integrasi sosial yaitu integrasi keluarga, integrasi kekerabatan, integrasi asosiasi, integrasi masyarakat, integrasi suku bangsa, integrasi bangsa.
B. Syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Proses integrasi sosial yaitu asimilasi dan kulturasi. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 5. Perkawinan campuran amalgamasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.